Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, hari ini tentunya ketemu lagi bareng Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insya Allah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan tentang perjalanan kisah para nabi dan rasul. Dan pada perjumpaan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan nih adik-adik tentang kisah perjalanan Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Nah adik-adikku, Kak Fauzan di studio sekarang telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku, sehat semuanya? Sehat. Siap mendengarkan kisah para nabi dan rasul? Siap. Adik-adikku, Nabi Ilyasa alaihissalam dikisahkan adalah seorang nabi dan rasul yang Allah utus ke sebuah desa atau tempat, di mana dikisahkan Nabi Ilyasa adalah sepupu daripada Nabi Ilyas alaihissalam, sebagaimana saudara sepupunya antara Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah sepupu daripada Nabi Ilyas, di mana saat itu dakwah Nabi Ilyasa selalu mengikuti manhaj atau ajaran yang sesuai disampaikan oleh saudara sepupunya yang telah wafat, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa diutus setelah Nabi Ilyas. Ia memegang ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Umat Nabi Ilyasa saat itu melanggar, berbuat dosa, sombong, dan membunuh para nabi dan rasul. Itulah kebiasaan Bani Israel pada saat itu. Maka di saat Allah utus Nabi Ilyasa, hiduplah seorang raja nih adik-adik. Yang dikisahkan raja ini adalah bengis di antara kaum tersebut. Tetapi Allah memberikan hidayah dan taufik kepada raja tersebut. Hingga akhirnya sang raja bengis tadi di zaman Nabi Ilyasa pun akhirnya bertaubat kepada Allah. Bahkan Allah menjadikan ia seorang nabi dan rasul yang diberi julukan Nabi Dzulkifli. Maka Nabi Dzulkifli bertemu nih adik-adik dengan Nabi Ilyasa. Keduanya pun akhirnya Allah utus menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifli wa kullum minal akhyar." Allah berfirman, dan sebutkanlah tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa serta Nabi Dzulkifli. Mereka semua, setiap dari mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, dikisahkan sepeninggal Nabi Ilyasa, Bani Israel pun akhirnya dipimpin oleh seorang raja setelah sepeninggal Raja Dzulkifli atau Nabi Dzulkifli. Maka Bani Israel yang dipimpin raja barunya itu selalu melakukan peperangan, berjuang di dalam medan laga dengan membawa tabut perjanjian, yaitu kotak peti yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran suhuf Torah atau lembaran-lembaran daripada kitab Taurat. Fihi sakinatu wal baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalam peti tabut tadi terdapat ketenangan dan juga sisa-sisa daripada peninggalan keluarga Nabi Musa dan peninggalan keluarga Nabi Musa, yaitu peninggalan keluarga Nabi Harun alaihissalam. Dengan keberkahan tabut tadi, mereka selalu menang di dalam setiap peperangan. Itulah yang Allah berikan kepada Bani Israel pada saat itu. Maka dikisahkan setelah raja baru mereka, setelah Raja Dzulkifli saat itu lehernya tercekik, akhirnya sang raja pun wafat dan meninggalkan Bani Israel dalam keadaan bagaikan kambing-kambing tanpa gembalaannya. Sehingga Bani Israel tidak lagi mempunyai panutan.
dan Bani Israel tidak lagi menentu arah di dalam jalan kehidupannya. Hingga saat itu Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel Allah utus 400 tahun setelah wafatnya murid Nabi Musa, yaitu Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, 400 tahun kemudian barulah muncul Nabi Samuel alaihissalam, yang kisahnya akan Kak Fauzan ceritakan pada pertemuan di lain hari lagi. Nah, adik-adikku, begitulah keturunan daripada Bani Israel. Banyak di antara mereka yang menjadi raja-raja, mulai dari King Solomon atau Nabi Sulaiman yang menjadi raja, yang mana kerajaannya melebihi daripada berita tentang kenabian dan kerasulan beliau. Juga Nabi Daud yang juga menjadi raja, atau King David, Nabi Daud yang disebut sebagai Nabi David, maka beliau juga menjadi seorang raja. Begitulah Allah sangat mencintai, dulu sangat mencintai Bani Israel. Jika tidak Bani Israel itu keturunannya menjadi seorang raja, pastilah keturunan mereka menjadi seorang nabi dan rasul. Berbeda dengan keturunan Ismailiyat, dari keturunan Nabi Ismail, di mana tidak ada raja yang diutus dan tidak ada rasul yang diutus kecuali hanya satu, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, basyaran lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia lainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Jacob, son of Isaac, son of Abraham, beliau ini keturunannya menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Tetapi Allah mulai saat itu mulai murka dengan Bani Israel. Walaupun dulu Allah mencintai Bani Israel, murka karena kebiasaan mereka membunuh para nabi dan rasul. Nah, adik-adik, itu tadi kisah tentang perjalanan Nabi Ilyasa dan juga sedikit cerita tentang Nabi Dzulkifli alaihissalam. Selanjutnya Kak Fauzan akan menceritakan tentang nabi terdahulu, nabi dari kalangan bangsa Arab, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kira-kira bagaimana kisahnya? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Nah, adik-adikku, maka begitulah kitab yang paling dasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitab Aqidatul Awam. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam, hum arsalal anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba'. Dan begitulah beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul dengan keempat sifatnya, kejujuran, amanah, tidak berkhianat, menyampaikan, dan kecerdasan. Mereka diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh yang seharusnya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Nabi Soleh alaihi salam nih adik-adik adalah termasuk daripada 4 nabi dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran dan kita umat Islam wajib mengetahuinya. Nah, 25 nabi dan rasul kebanyakan dari mereka adalah bukan dari bangsa Arab. Yang dari bangsa Arab hanya 4 nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mertua Nabi Musa dari kota Madian dekat Egypt Mesir, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, juga yang akan kita ceritakan kisahnya yaitu Nabi Hud dari lembah Hadramut Yaman, dan juga Nabi Soleh dari negeri Yaman. 4 nabi ini saja yang dari bangsa Arab. Maka dikatakan Nabi Soleh alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan bangsa Arab dan kepada sebuah kaum yang disebut dengan sebutan kaum Tsamud. Kaum Tsamud hidup di daerah Domata atau Negra, 470 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Daerah daratan kaum Arab ini pada zaman Nabi Soleh dihuni oleh kaum Tsamud. Maka saat itu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan peperangan di daerah kota Madinah, yaitu dekat Madain Soleh, negeri Nabi Soleh alaihissalam, maka saat itu Nabi Muhammad yang ingin melakukan perang Tabuk membawa para pasukan dan tentara yang dikatakan saat itu nih adik-adik dalam keadaan haus. Maka Nabi Muhammad SAW melarang kepada para sahabatnya untuk meminum dari sumur negeri Madain, negeri kaum Tsamud yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebab penentangannya kepada nabinya yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Saat itu Nabi Muhammad melarang untuk sahabatnya meminum air dari negeri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya kaum Tsamud dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum Tsamud nih adik-adik Allah berikan izin dan kemampuan serta keahlian untuk memahat dan membuat rumah-rumah dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang mereka pahat sedemikian rupa sehingga menjadi tempat tinggal mereka. Kaum Tsamud yang berbadan tegap dan besar itu pun mereka walaupun mempunyai keahlian yang sangat ahli membentuk rumah daripada pegunungan, tetapi sayangnya mereka semua menyembah berhala sesembahan mereka. Mereka juga membuat kerusakan di muka bumi. Saat itu Allah utus Nabi Soleh kepada negeri Madain. Kaum Tsamud yang tinggal di kota Madain saat itu pun mendustakan ajakan nabinya yaitu Nabi Soleh. Mereka mendustakan dan tidak percaya dengan ajakan mereka. Sehingga bahkan mereka nih adik-adik menantang Nabi Soleh. Wahai Nabi Soleh, jika engkau betul-betul seorang nabi dan rasul, maka munculkanlah hewan hidup dari batu yang sangat besar ini. Batu yang biasa dipahat oleh kaum Nabi Soleh, kaum Tsamud. Maka saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa kepada Allah, tiba-tiba batu yang sangat besar itu nih adik-adik terbelah menjadi 2 dan keluarlah seekor onta hidup yang lahir tanpa ayah dan lahir tanpa ibu. Muncul atas izin Allah dari bebatuan tadi. Saat itu Nabi Soleh menyampaikan pesan wasiat daripada Allah. Allah berfirman, wahai Soleh, sampaikan kepada kaum Tsamud bahwasanya mereka harus memelihara onta sebagai tanda mukjizat dan keimanan kepada Allah.
mereka tidak boleh mengganggu di hari onta itu meminum dari sumur kalian. Maka begitulah nih adik-adik, semenjak onta itu keluar dari dalam batu, Nabi Soleh mengatur kaumnya untuk sumur yang ada satu-satunya di desa tersebut, yang akhirnya Rasulullah melarang para sahabatnya untuk minum di dalamnya. Saat itu dikatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kita akan membuat satu perjanjian di mana satu hari khusus air sumur ini untuk onta. Nah, untuk ontaku minum, dan satu hari barulah kalian dapat meminum air sumur tadi. Maka di hari yang mereka tidak mendapatkan air sumur nih adik-adik, mereka masih bisa meminum air susu onta yang diambil dari ontanya Nabi Soleh. Maka saat itu berjalan nih adik-adik. Mereka satu hari meminum air sumur dan kaum Tsamud satu hari kemudian meminum susu onta. Begitulah terus berjalan hingga dikatakan ada 6 orang yang mereka bersepakat di malam hari ingin membunuh onta Nabi Soleh di saat fajar menyingsing ketika matahari terbit. Maka saat itu mereka bersepakat membunuh onta Nabi Soleh. Di malam hari mereka pun sudah ingin membunuhnya. Dan betul saja pembunuhan itu terjadi sebelum terbitnya matahari. Sehingga ditemukan onta tadi mati dalam keadaan terbengkalai. Mereka mengulitinya, mengambil dagingnya dan memasak serta memakannya. Ketika mereka memakannya, ternyata dagingnya rasanya sangat tidak enak. Mereka tidak menyukainya dan meninggalkannya. Mulai saat itu, ketika Nabi Soleh alaihissalam tahu dengan apa yang mereka lakukan terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala anak onta tersebut, maka saat itu turunlah azab daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum Nabi Soleh, di mana Allah mengazab mereka dengan pekikan suara yang sangat keras, sebuah petir yang menyambar, suara keras dari langit yang menjadikan telinga-telinga mereka pun pecah dan berdarah. Maka saat itu tidak hanya itu, gempa bumi juga terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluknya yaitu bumi untuk bergoncang dengan goncangannya yang sangat dahsyat. Orang yang beriman hanya 120 orang saja, dan lainnya mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengkhianati daripada amanat Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam pun wafat di negeri Yaman serta dikuburkan di daerah Yaman di usia beliau yang mencapai 280 tahun. Nah adik-adik, itulah kisah daripada kisah perjalanan Nabi Soleh alaihissalam. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad meniru kebiasaan umat Nabi Soleh, di mana mereka mengkhianati amanat yang seharusnya mereka jaga dan mereka lindungi atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah adik-adikku, kira-kira bagaimana kisah selanjutnya tentang Nabi Hud alaihissalam yang juga berkebangsaan Arab? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, Kuncinya sukses sedekah. inspirator dakwah. Setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adik-adikku, kisah pun berlanjut kepada nabi berikutnya yang juga berkebangsaan Arab, diutus di negeri Arab Yaman, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dikatakan Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya bernama kaum Ad. Kaum Ad juga diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahat bebatuan menjadi tempat tinggal yang megah. Kaum Ad mempunyai keahlian khusus sehingga mereka memanfaatkannya dan merasakan daripada salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlindungi dari cahaya matahari di siang hari yang sangat panas di negeri Yaman sana. Dikatakan ya adik-adik, Nabi Hud alaihissalam lahir 300 tahun setelah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jelas sebelum banjir bandang itu menyerang daripada kaum Nuh karena penyembahan berhala mereka terhadap berhala Wadda wala Suwa'a wala Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra, yaitu 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, yang saat ini 300 tahun kemudian penyembahan terhadap 5 berhala tadi daripada berhala Wadda, Yaghuth, Ya'uq, Nasra dan lain sebagainya itu tetap disembah oleh kaum Nabi Hud alaihissalam. Sehingga kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad tetap menyembah berhala-berhala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak bagi kalian semua untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berhala-berhala yang tidak dapat melihat, tidak dapat berbicara, bahkan tidak dapat mendengar. Bahkan juga berhala tidak dapat memberikan manfaat kepada dirinya atau kepada kaumnya mereka. Maka Allah mengatakan in antum muftarun, jika kalian tidaklah kalian itu menyembah kecuali hanya mengada-ngada saja. Begitulah para penyembah patung berhala, mereka mengada-ngada saja tanpa ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, setelah diajak dalam pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad tetap mencela dan merendahkan nabi mereka yaitu Nabi Hud. Mencela dan tidak bisa bahkan mendustakan Nabi Hud alaihissalam, walaupun Nabi Hud alaihissalam berada di tengah-tengah mereka. Wa antum muhdurun, sedangkan engkau wahai para utusanku, kata Allah, hadir di hadapan mereka. Berbeda dengan zaman sekarang nih adik-adik, yang tidak ada nabi sekaligus tidak ada lagi rasul yang dapat kita lihat dengan mata kita. Saat itu kaum Ad melihat sosok nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab dan menyiksa kaum Ad dengan selama 3 tahun terjadi musim kemarau, di mana hujan berhenti dan mata air tidak menyemburkan airnya lagi. Sehingga mereka merasakan kekeringan dan musim kemarau di negeri Yaman sana. Dalam keadaan demikian, di akhir sebelum akhirnya azab itu turun, Allah mengirim sebuah azab berupa angin yang sangat kencang selama 7 hari dan 8 malam. Selama 7 hari 8 malam mereka merasakan angin yang sangat kencang, sehingga dengan angin itulah sebab daripada Allah musnahkan kaum Ad atas pendustaannya terhadap Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Dan di dalam kisah kaum 'Ad, tatkala kami, kata Allah, mengirimkan kepada mereka angin yang sangat menyiksa. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'altuhu karramim. Tidaklah kami memberikan kesempatan bagi mereka kecuali kami jadikan mereka dalam keadaan sempit dan susah. Maka mereka kaum 'Ad meremehkan daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi mereka. Selanjutnya akhirnya Nabi Hud alaihissalam dimakamkan, wafat serta dimakamkan di negeri Hadramut Yaman, yang memang setiap tahunnya warga Yaman dan juga seluruh warga muslim di Indonesia, di seluruh dunia mengadakan ziarah khusus selama 5 hari berturut-turut di makam Nabi Hud alaihissalam di daerah pegunungan. Nah, adik-adikku, itulah kisah akhir daripada perjalanan Nabi Hud alaihissalam yang kaumnya ditimpa siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya adalah tidak sedemikian. Jika kita melanggar aturan perintah Allah, kita masih diberikan oleh Allah pintu jalan taubatnya, yaitu dengan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan juga mencabut diri. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berjanji, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah negeri yang baik dan juga ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, wa rabbun ghafur, sedangkan Tuhan mereka dalam keadaan pemaaf dan menerima taubat. Nah, adik-adik, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah perjalanan Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Zulkifli, Nabi Saleh, dan juga Nabi Daud. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga